Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 14 Maret 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, hingga kami terus terpelihara di dalam naungan kasih Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan, dan tema renungan harian kita adalah dalam terang ada hidup. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 menekankan bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum semuanya ada. Ia adalah Logos, firman Allah yang berasal dari Allah dan setara dengan Allah. Sebagai pencipta, Allah adalah terang dan sumber hidup. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, hidup di antara ciptaannya. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus, Juru Selamat manusia. Dialah terang. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan di dalam Dia ada hidup. Kita semua mengamini hal itu hingga saat ini. Kita memuliakan Allah sebagai terang dan sumber hidup kita. Namun sayang, banyak orang-orang Kristen yang hadir dalam ibadah-ibadah setiap minggu merasa bahwa hidupnya dipenuhi dengan kuasa Allah, memuliakan Allah dengan sorak-sorai, dan bahkan merasa sudah hidup seperti Yesus. Tapi mereka lupa siapa dirinya sendiri. Lupa betapa pentingnya Tuhan. Lupa bahwa mereka sudah memisahkan Tuhan dari hidupnya. Lupa pada kesetiaan dan kemuliaan Tuhan. Semua diambil alih oleh orang-orang yang merasa sudah hidup seperti Tuhan, termasuk kita, yang tanpa kita sadari, kita berkata, kemuliaan hanya untukku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus adalah terang yang sesungguhnya dan yang menerangi setiap orang. Dia datang ke dunia supaya setiap orang yang menerimanya hidup di dalam terang. Dalam Alkitab, terang adalah Allah. Jadi hidup di dalam Tuhan adalah juga hidup dalam terang, dalam firman. Tuhan datang kepada miliknya, tapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Ayat 11. Sungguh ini kisah yang memilukan dalam sejarah manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berjalan terlampau jauh dari Tuhan. Sekalipun kita rajin beribadah dan berdoa, kadang kita tidak jujur dan menyembunyikan dosa-dosa kita, menolak Tuhan dan mengabaikan anugerah-Nya. Kadang kita takut untuk bersaksi dan berbagi kabar baik tentang keselamatan dari Allah kepada semua orang. Kadang kita juga gagal mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, menantu, cucu, karena kita lebih mementingkan ego kita sendiri. Kita menolak keluarga dan sesama kita dengan berbagai alasan, padahal menolak mereka sama dengan menolak Allah. Menolak terang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekarang kita diajak untuk bertobat. Mari kita kembali kepada Tuhan Yesus, memohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan. Izinkanlah terang itu bercahaya di dalam hidup kita, sebab hanya di dalam terang itu ada kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan terangilah hidup kami dengan cinta dan kasih-Mu. Ajarkanlah kepada kami untuk selalu mengingat Tuhan yang adalah sumber hidup kami. Dan ajarlah kami untuk berjalan di dalam terang Allah, karena dalam terang ada kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.